Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahuluddin Tahir, NIM 210221055. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah modern seperti yang kita rasakan saat ini. Setiap orang sudah pasti memiliki orang tua. Orang tua kita bekerja keras membesarkan kita, memberi kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua. Berbakti kepada orang tua itu wajib kita lakukan. Begitu pula menghormati mereka. Oleh karena itu, marilah kita hormati kedua orang tua kita. Jika ada kesalahan, segera meminta maaf. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi kultur tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak, baik itu ibu, ayah, kakek, nenek. Pengorbanan orang tua agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sangatlah besar. Oleh sebab itu, berbakti kepada orang tua pun menjadi salah satu amal yang paling utama dalam ajaran Islam. Jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua kita, serta menempatkannya kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri, dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus tanpa hambatan sebagai keluarga utuh yang sakinah mawaddah warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya dan tidak menghargai orang tua, sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua tercantum dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti, namun banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini. Bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya, Rasulullah bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tuanya, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup. Sebelum mati,
begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkatan di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup. Selain ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita dan kurang memuliakan orang tua. Sebagai kesimpulan, mari kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti membantu meringankan pekerjaan di rumah, berkomunikasi setiap hari jika Anda berada jauh dari orang tua, atau merawat mereka ketika sakit. Janganlah sekali-kali kita membentak atau menyakiti orang tua kita. Jika ada salah pada orang tua, segeralah meminta maaf. Sebagai seorang anak, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua, apalagi ibu. Berkat pengorbanan dan jerih payah orang tua, kita bisa dengan baik di dunia ini, dari kita bayi hingga tumbuh menjadi dewasa. Ibu selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Ibu adalah sosok yang sangat mulia, tidak hanya di mata dunia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya melalui ibu. Perjuangan dan pengorbanan seorang ibu tiada terikat dan ternilai, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, hingga membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Pepatah mengatakan, kasih sayang ibu sepanjang masa. Tak cukup bagi kita hanya berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Sebagai seorang anak, sudah seharusnya selalu mendoakan mereka selagi kita masih diberi dan masih ada kesempatan. Bahagiakanlah ibu dan bapak, muliakanlah keduanya selagi mereka masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menolak perintah dan jangan mengeluh. Selama orang tua mengajarkan hal-hal baik, maka turuti dan ikutilah. Tak dapat kita pungkiri dalam kehidupan sehari-hari, ibu didefinisikan sebagai sosok yang galak dan cerewet. Namun semua itu adalah salah satu wujud kasih sayang ibu kepada kita. Seorang ibu bisa melakukan apa saja hanya untuk membuat anak-anaknya merasa bahagia. Semoga kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Itulah kultum yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.